Yong Ganas. Podcast. Jalur kita beda. Oknum dari Indihome Yang Medan teknisi Pusat. Medan Pusat, ternyata bukan. Saya nggak izinkan itu. Saya bilang sudah serahkan ke tim teknisi khusus Medan untuk mengatasi masalah ini. Dan pergantian modem itu pada waktu pelaporan sebelumnya nggak lagi pergantian modem. Jadi setelah itu pada tanggal 27 April sore hari itu ya, lebih kurang jam 6 lah ya. Jadi kedatangan dua oknum yang mengaku tim sus dari Medan. Maka dari itu kita persilakan naik, dan sudah saya ceritakan sebelumnya dari awal, itu modem dicek dulu. Jangan diperbaiki, jangan diganti, dicek dulu apa permasalahannya. Dan saya pun sudah menjelaskan kronologi sebelumnya kepada oknum teknisi Yang dari Medan. ya benar. Saya bilang saat kedatangan oknum lapangan setempat terakhir pada pertengahan April ya, itu kita punya router yang mau di lantai 3 itu di obrak-abrik ke laptop mereka. Saya tidak tahu tujuannya itu apa. Saya biarkan aja kan gitu. Nah, jadi oknum dari Medan itu pun mengatakan, nah kalau itu nggak boleh, melanggar katanya. Saya pun udah jelaskan, dicek dulu apa permasalahannya. Sementara kita sambil ceritakan kronologisnya, kawan dari oknum tersebut turun ke bawah. Turun ke bawah, ternyata di bawah itu oknum lapangan setempat si Witra ini bersama temannya satu orang sudah standby di depan, membawa oknum tersebut masuk tanpa izin, disitulah melakukan penyetingan dan perusakan itu. Berarti si Witra dengan yang dari Medan itu gabung gitu, melakukan penyetingan di bawah, di toko bawah gitu. Yang satu orang kawan itu kan turun. Saya lagi di atas cerita dengan oknum yang satunya, kan dua orang. Orang itu datang berdua. Yang satu turun memanggil si oknum Witra ini masuk, naik ke atas, naik di dek di bawah, melakukan penyetingan. Begitu saya turun ke bawah sama oknum yang dari Medan, rupanya ini oknum yang dari Medan satu orang beserta oknum si Witra ini lapangan setempat sudah berada di dek dekat modem itu. Ketahuan langsung kabur orangnya. Dan pada saat itu saya sudah melaporkan ke call center juga pada 27 April. Setelah orang itu mengotak-ngatik modem, langsung cabut gitu. Kabur, langsung ya? kabur. Langsung Berarti kabur. tinggal yang dua ini. Kabur semua, langsung kabur. Empat kabur langsung. Oh, kabur ya? Kabur langsung. Nah, kalau yang dua dari Medan itu namanya siapa kok? Saya tidak mengenal namanya, tetapi dia ada berikan saya punya nomor. Dan pada waktu itu saya ada juga SMS ke beliau. Ada. Apa respon dia ketika Tidak ada balasan. Nah, setelah peristiwa itu, pergilah orang ini berempat semua, kabur lah. Ya kan, apa yang terjadi dengan jaringan Indihome Kuku? Jadi pada saat itu sudah saya laporkan ke call center pada 27 April ya. Itu ada 2 kali saya melapor ke call center. Keesokan harinya pada tanggal 28 April, saya mencoba sore hari ya, menjelang malam saya mencoba menghubungi call center lagi. Ternyata itu WiFi ya, yang terdaftar atas nomor kita, status kabel di bawah kan masih udah terpotong, status masih online, ada aktivitas. Itu yang terjadi. Dan pada tanggal 29 April saya juga menghubungi call center, hal serupa terjadi demikian. Artinya ketika modem dinonaktifkan, tapi aktivitas tetap berjalan. Iya. Itu kok.
kabel terputus, sudah Ya, terpotong. artinya kan nonaktif tuh. Ya. Kalau kita sederhanakan bahasanya, modem dimatiin lah, karena kabel kan putus. Otomatis kan aktivitas modem nggak berjalan nih. Ya, betul. Tapi tetap ada jaringan, arus jaringan yang beraktivitas ya. ya. Aktivitas. Nah, efeknya Koko dirugikan secara materi kah? Atau dari sisi mananya gitu yang membuat Koko menjadinya berang nih? Ya banyak lah, kalau kerugian bisa dikatakan ya dari 2022-23 ya itu ya. Pertama-tama perangkat-perangkat di rumah ini ya semua ya bermasalah. Satu, kedua banyak-banyak HP, perangkat HP kita beli itu ya, semua bermasalah. Dan mengenai akun-akun istri ya, sosmed-sosmednya ya, berupa file-file semua hilang semua. Semua file-file itu terkoneksi ke modem? Wifi sebelumnya, ke Wi-Fi sebelumnya. ya. Dan ironisnya ya, kita ini pada 4 Mei ya, kita ada koordinasi lagi ke call center. Ditemukan banyak histori aktivitas dari modem tersebut. Banyak itu, banyak sekali. Dan bahkan nomor telepon rumah kita pada saat 27 April kan sudah terpotong. Ada melakukan telepon ke call center untuk pelaporan lagi. Itu yang terjadi. Dan ternyata pada report-report yang kita temukan yang mereka berikan kepada, karena kan kita udah lapor ke polisi ya, udah kita temukan itu ternyata itu modem itu sudah berpindah alamat. Oh, udah nggak di sini, di rumah ini lagi. Daerah Stabat, daerah Canggang alamatnya saya lihat. Oh, atas nama siapa kok pemilik modem? Saya sendiri. Yang di Canggang, maksudnya? Iya. Nama-nama Koko, tapi barangnya di sana gitu. Sudah disabotase lah. Ya. Berarti dugaan Koko tadinya oknum petugas lapangan yang bermain itu terjawab dengan ditemukannya modem beralamat di Canggang ya? Iya. Nah, setelah itu kan pasti ada upaya-upaya nih. Apakah upaya hukum yang Koko lakukan? Tadi udah ada upaya komplain dengan call center gitu. Upaya hukum, kabarnya Koko sempat melapor ke polisi atau kemana ya? Pertama-tama gini ya, saya tuh tidak berniat untuk melaporkan. Saya sering-sering koordinasi dengan call center. Tolonglah diselesaikan baik-baik. Mengenai oknum ini saya serahkan kepada pihak perusahaan, tolong ditindaklanjutilah. Artinya tidak sampai kepada pihak yang berwajib. Ya, masalah terjadi pada bulan April Ya. Dan pelaporan saya itu pun pada 7 Agustus. Jadi sebelum saya melapor, saya pun pada tanggal 14 Juli saya juga ada koordinasi dengan call center 147. Saya mau jumpain pimpinan ya, untuk diselesaikan baik-baik. Jangan ganggu keluarga kita mau hidup damai, hidup nyaman gitu ya. Dan tepatnya pada tanggal 7 Agustus ya, saya mendatangi Telkom Plaza Medan ya, Jalan Putri Hijau pada waktu itu ya. Saya sampaikan kepada petugas di situ, perempuan itu ya, tolonglah saya mau jumpain pimpinannya. Ya, pada waktu itu saya kan diarahkan ke perempuan itu, katanya nggak bisa jumpain pimpinan, katanya. Kalau merasa ada kesalahan daripada oknum-oknum, lapor saja ke polisi, katanya. Saya udah tunjukkan itu bahwa saya dengan call center sudah buatkan note, mintain dijumpain pimpinan supaya diselesaikan baik-baik tanpa meminta apapun gitu loh. Dan saya meminta ke call center juga pada waktu itu, mintalah alamatnya di mana yang tepatnya, tidak diberi jawaban pada waktu itu. Alamat pun tidak diberi jawaban pada call center. Saya ada rekamannya semua itu. Berarti sampai itulah yang sampai akhirnya Koko memilih ke jalur hukum. Ya. Karena memang nggak ada solusi dari pihak Indohome ya. Ya. Dan tepatnya pada
Juni atau Juli ya, saya ada melapor ke Kominfo kok. Kominfo. Ya, dan file-file videonya saya sampaikan melalui WhatsApp. Kominfo itu menyarankan itu melapor ke pihak kepolisian dan pihak provider. Tapi tanggapan daripada kita kan bijaksana ya. Kita melapor dulu ke pihak provider, ya, tak perlu sampai ke pihak kepolisian ya. Namun tindakan dari pihak provider ini tidak ada. Sama juga nggak memuaskan gitu. Iya benar. Nah akhirnya Koko lapor polisi, berproseslah kasus ini. Ya kasusnya mandat gitu ya. Mandek ya. Mandat. Nah kalau mandek, kenapa sampai ke pengadilan ini? Apa yang digugat sampai ke pengadilan Ko? Ya pertama-tama sampai detik ini ya masih terganggu itu. Masih diganggunya keluarga kita ini. Masih diganggu.